Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah hai langit, aku akan berbicara. Hai bumi, dengarkanlah kata mulutku. Semoga ajaranku tercurah bagaikan hujan dan bertaburan laksana embun. Bagaikan hujan lebat di padang hijau, bagaikan hujan rintik-rintik pada rerumputan. Nama Tuhan hendak kuwartakan, muliakanlah Allah kita. Terkasalah Tuhan, sempurna karyanya, sungguh lurus kebijaksanaannya. Allah setia, tiada kekurangan padanya. Adilah ia dan tulus ikhlas. Tapi anak-anaknya berbuat jahat terhadap dia. Angkatan yang buruk dan curang. Begitukah kau balas kebaikan Tuhan, hai orang yang bodoh dan tak berbudi? Bukankah dia Bapamu yang menciptakan engkau, yang membentuk dan menghidupi engkau? Ingatlah akan masa yang lampau. Renungkanlah sejarah leluhurmu. Tanyakanlah kepada Bapamu, ia akan mengisahkannya. Tanyakanlah kepada orang tua-tua, mereka akan menerangkannya. Tatkala yang maha tinggi membagikan tanah kepada bangsa-bangsa. Tatkala ia menentukan tempat kediaman bagi setiap orang. Ia menetapkan perbatasan antara bangsa-bangsa. Sehingga setiap penguasa mendapat bagiannya. Maka Israel akan menjadi milik Tuhan dan suku-suku Yakub pusakanya. Tuhan menjumpai umatnya di gurun pasir, di padang belantara yang sunyi senyap. Tuhan melindungi dan membesarkannya, memeliharanya bagaikan biji mata. Seperti Raja Wali melindungi sarangnya, melayang-layang di atas anaknya, membentangkan sayap-sayapnya, dan membawa anaknya di atas kepaknya. Hanya Tuhan sendirilah yang membimbing umatnya, tiada dewa lain di sampingnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Firman Tuhan diambil dari Injil suci Lukas, bab 6 ayat 1 sampai 5. Pada suatu hari Sabat, ketika Yesus berjalan di ladang gandum, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya, sementara mereka mengisarnya dengan tangannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawab mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakannya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya, padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam?" Kata Yesus lagi kepada mereka, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasihi.
Tema yang akan kita gumuli pada hari ini adalah anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tema ini amat menarik karena akan menjawab persoalan-persoalan yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Yahudi itu sendiri. Kita tahu bahwa bangsa Yahudi amat menekankan peraturan di dalam kehidupan mereka. Dan ini baik. Peraturan mesti ditegakkan supaya manusia itu hidup teratur. Dan ini penting. Bukan hanya bagi orang Yahudi, tapi juga bagi kita. Kita mesti menjunjung tinggi peraturan yang mengatur kehidupan kita. Sehingga hidup kita itu aman. Karena memang diatur. Akan tetapi sering terjadi bahwa ada aturan-aturan tertentu yang tidak menunjang manusia, tetapi justru membinasakan manusia. Misalnya, pada hari Sabat orang tidak boleh bekerja. Aturan ini baik. Tujuannya supaya orang bisa beribadah. Tapi mesti aturan ini diatur sedemikian rupa supaya bisa membantu manusia yang berada dalam kesulitan pada hari Sabat. Kita bisa baca dalam Injil Lukas hari ini bahwa ketika Yesus berjalan bersama para muridnya di ladang gandum, para murid merasa lapar. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka memetik kulir gandum dan memakainya. Bapak Ibu, saudara dan saudari yang Tuhan Yesus kasih. Ketika orang-orang Farisi melihat hal ini, mereka berkata, "Mengapa kamu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Lalu Yesus menjawabnya, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan oleh Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian, lalu memakainya dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam." Yesus mengangkat pengalaman Daud ini supaya membuka cara pandang orang-orang Farisi bahwa benar aturan itu membantu manusia untuk tertib, tetapi aturan itu mesti diubah juga bila diperhadapkan dengan situasi tertentu. Misalnya, kalau orang lapar seperti para murid, itu mereka harus bekerja supaya mereka bisa makan dan bisa hidup. Atau misalnya, kalau orang jatuh di jalan pada hari Sabat, mesti ada yang menolongnya supaya dia selamat. Kalau orang hanya berpatokan pada aturan, maka mereka akan membiarkan orang yang jatuh itu mati. Dan ini tidak benar bagi Yesus. Yesus berkata kepada mereka, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dari tema ini, sesungguhnya Yesus mau mengarahkan orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi bahwa peraturan itu penting. Tetapi yang paling penting adalah Tuhan Allah. Yang paling penting adalah hukum Tuhan itu sendiri. Cinta Tuhan dan cinta manusia. Sehingga mesti aturan-aturan mesti menopang manusia untuk hidup
bukan membinasakannya. Hingga yang Yesus lakukan adalah Yesus memperbolehkan para muridnya memetik gandum dan memakainya. Atau di bacaan lain, Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Karena Yesus ingin menyelamatkan manusia. Bukan dalam tanda kutip menaati aturan yang membinasakan manusia itu sendiri. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasih. Mari kita taat pada hukum Tuhan. Hukum cinta kasih. Cinta kepada Tuhan daripada hanya taat semata. Cinta kepada sesama daripada hanya taat semata pada aturan. Ini tidak berarti kita mesti mengabaikan peraturan. Tidak demikian. Peraturan tetap kita laksanakan, tapi ketika peraturan diperhadapkan dengan situasi tertentu yang mesti kita ubah, hendaklah kita ubah. Supaya manusia itu bisa hidup. Supaya manusia itu lebih dijunjung tinggi. Supaya apa? Supaya kita berusaha untuk selalu menolong manusia seperti yang Yesus lakukan di dalam hidup. Semoga demikian. Marilah berdoa. Bapa yang maha baik, bantulah semua orang di dunia ini agar ketika mereka merancang aturan-aturan, mereka mau menjunjung tinggi perintah Tuhan di dalam kehidupan harian mereka. Sehingga aturan-aturan yang mereka buat mesti membantu manusia untuk hidup lebih teratur. Membantu manusia untuk hidup sesuai dengan ajaran Tuhan. Bapa yang maha baik, inilah doa kami yang kami naikkan kehadirat-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Allah yang maha kuasa memberkati Bapak Ibu saudara-saudari. Berkati pekerjaan-pekerjaan agar mendatangkan rezeki Bapa dan Putra dan Roh Kudus.